Bab 3331. Tepat sekali. Lihatlah Teresa kecil kita. Dia masih pemalu. Seorang gadis dari harem tersenyum. Semua gadis tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu malu, Teresa. Sekarang setelah kami dengan tulus menerimamu sebagai salah satu dari kami tentu tidak akan iri padamu. Bersihkan dirimu dan sambut hadiah dari Lord Blackjack, kata Hera sambil tersenyum. Ia melambaikan tangannya, dan semua anggota harem berkerumun mendekat. Tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti akar teratai yang lembut mencoba mengangkat Teresa tinggi-tinggi dan mengirimnya ke tenda Jack Thunder. Pikiran Teresa menjadi kosong. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Tidak ada satu sel otak pun yang pernah membayangkan kejadian seperti itu dalam mimpi yang paling gila sekalipun. Ia merasa seperti sepotong daging babi yang telah dicuci bersih dan dilemparkan ke talenan. Itu akan segera dimakan. Sialan, dia selalu rakus. Dikelilingi oleh gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya, Teresa merasa bahwa dia dikelilingi oleh zombie. Ah, Teresa memegangi kepalanya dan berteriak. Di kedalaman hutan, sekawanan burung aneh bersayap panjang dan ramping terkejut. Mereka terbang ke langit malam yang berwarna-warni dan menghilang begitu saja. Senyum di wajah gadis-gadis cantik itu berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kebingungan dan kekhawatiran. Ada apa, Teresa? Kamu tidak enak badan? Tanya Hela, yang bersikap seperti seorang kakak perempuan. Apakah ilmu hitam yang ditanamkan Erik Sang Shapeshifter dalam dirimu masih menyiksa pikiranmu? Tebak Natasha. Tidak masalah, Lord Blackjack memiliki kekuatan yang misterius dan dahsyat. Putri Summer tersenyum. Biarkan dia mengusirmu, Teresa. Aku jamin kau akan merasakan kelahiran kembali saat kau bangun besok pagi. Kau akan merasa bahwa seluruh hidupmu telah diperbarui. Anda, Teresa memegangi kepalanya tanpa daya, merasa sulit memahami apa yang dipikirkan gadis-gadis itu. Bagaimana mungkin? Apakah kami punya masalah? Kami benar-benar menganggap Anda sebagai salah satu dari kami dan ingin memberikan yang terbaik. Putri Summer berkata dengan nada agak kesal, bukankah kau juga tertarik pada Lord Blackjack seperti kami? Bukankah mempersembahkan diri kami kepadanya adalah kebahagiaan terbesar dan pengorbanan paling suci dalam hidup kita? Pengorbanan yang paling suci, Teresa menggigil. Dia merasa pasti ada sesuatu yang salah dengan kepala gadis-gadis itu. Tetapi dia tidak bisa menunjukkannya secara langsung. Dilihat dari rasa terpesona mereka pasti sangat kerasukan. Siapapun yang mencoba membantah mereka akan tercabik-cabik. Dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menyukai Jack Thunder. Kalau tidak akan ada alasan baginya untuk bergabung dengan tim petualang dan pergi ke sektor Blood Demon. Dengar, aku sangat menyukai Lord Blackjack, tapi... Teresa memeras otaknya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tapi tidakkah menurutmu itu terlalu cepat dan tergesa-gesa? Kita bahkan tidak mengikuti prosedur normal. Prosedur normal, Hera mengerutkan kening. Apa itu? Itu adalah prosedur cinta yang normal. Teresa berkata, seorang lelaki setidaknya harus mentraktir seorang gadis dengan makan malam romantis di bawah cahaya lilin, mendengarkan konser, menonton drama, dan mengucapkan kata-kata manis. Meskipun semua orang tahu bahwa kata-kata manis hanyalah omong kosong, ritual menipu diri sendiri tetap sangat penting, bukan? Jika Anda tidak ingin melalui formalitas, tidakkah menurut Anda itu agak murahan? Jadi, Teresa, kamu juga suka menonton drama. Kamu benar-benar keturunan keluarga bangsawan. Putri Summer berkata dengan heran dan gembira. Di benua Jadaite tempat sumber daya langka dan kejayaan gereja ada di mana-mana, tempat penghematan dan kesederhanaan dihargai, menonton pertunjukan bukanlah cara hiburan bagi orang awam. Namun, Putri Summer masih bingung. Apa itu konser? Itu bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah kita harus mengikuti prosedur. Kita harus berpura-pura menjadi burung phoenix di bawah sinar bulan dan menipu satu sama lain. Teresa buru-buru berkata, itu seperti seorang pelamar yang ingin memamerkan bakat dan keberaniannya dengan membacakan soneta, atau, ya, dengan membunuh para raksasa dari Blood Battle Demon Sector, seperti Lord Cooper, untuk menarik perhatian para gadis. Bukankah itu lebih masuk akal? Gadis-gadis itu saling berpandangan dengan bingung. Selama Lord Blackjack bersedia, dia pasti bisa membunuh Grand Monarch Kuba, kata Dragon Lady Hera dengan penuh keyakinan. Benarkah begitu? Teresa merasa skeptis. Meskipun kemampuan bertarung Blackjack cukup mengesankan, Grand Lord Kuba yang terkenal dari sektor setan darah masih jauh dari apa yang dapat dicapai Erik, si Transformation Bug. Tentu saja, semua gadis di harem berteriak bersamaan, wajah mereka penuh dengan kepercayaan diri yang tergila-gila, Lord Blackjack tidak terkalahkan. Jadi, apa yang membuatmu ragu? Dalam hal keberanian, Lord Blackjack jelas merupakan orang terkuat di benua ini, tidak di seluruh dunia. Putri Summer memegang tangan Teresa dan tersenyum. Ayo, persembahkan dirimu kepada Lord Blackjack. Karena ketakutan, Teresa menepis tangan Putri Summer tanpa sadar. Dengarkan. Saya menemukan bahwa kita memiliki sedikit perbedaan pendapat mengenai konsep-konsep tertentu. Teresa menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan otaknya yang panas. Baiklah, katakanlah aku mengakui bahwa aku sedikit menyukai Tuan Blackjack. Aku juga mengakui bahwa dia adalah pria terkuat di dunia. Namun, itu tidak berarti bahwa aku harus melemparkan diriku ke dalam pelukannya, membersihkan diri, melompat ke tempat tidurnya, dan bahkan menawarkan diriku kepadanya. Pertama, tidakkah Anda merasa bahwa setiap orang dari kita harus menjadi entitas yang independen? Hidup kita bukan hanya milik Blackjack, tetapi juga milik kita sendiri. Selain memeras otak untuk mencari tahu bagaimana melayani Blackjack, tidakkah Anda merasa bahwa kita memiliki banyak hal yang dapat kita lakukan sendiri?
Paling-paling, blackjack menempati bagian yang sangat kecil dari hidup kita. Misalnya, 1%. Kedua, kami saling mencintai dan membenci. Itu adalah sesuatu yang kami semua nikmati. Tentu saja, kami harus memilih waktu ketika kami berdua sedang santai dan dalam kondisi yang baik. Namun saat ini, kami berada di antah berantah, dan ada begitu banyak orang yang memperhatikan kami. Saya tidak punya hobi seperti itu. Saya tidak bisa bersantai sama sekali. Mengapa saya harus mengabdikan diri pada blackjack? Ngomong-ngomong, dedikasi adalah kata yang aneh. Kita hanya memenuhi kebutuhan satu sama lain. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan atau tidak? Hei, katakan saja sesuatu. Jangan menatapku dengan cara yang aneh. Raungan, 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 mulai hari ini dan seterusnya, kurang dari lebih besar dari akan diperbarui secara resmi. Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang berubah menjadi pria dewasa dan mendapatkan kembali kejantanannya yang sebenarnya. Pembaruan selanjutnya mungkin akan dipercepat dan akan diselesaikan sesegera mungkin. Saat dia beristirahat, si sapi tua memunculkan banyak bab baru, seperti Ding Lingdang, Lu Qingchen, Kuafu dan Hao Yi, dan lain-lain. Silakan menantikannya, semuanya. Bab 3332. Perkataan Teresa membingungkan seluruh harem. Putri Summer mengerutkan kening dan mengerutkan bibir, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun tak lama kemudian, kilatan di matanya tertutupi oleh kabut gila. Teresa, apa yang kamu bicarakan? Kami tidak mengerti. Putri Summer menyentuh dahinya dan bergumam, sihir hitam di dalam tubuhmu pasti masih ada. Brengsek, Teresa ingin meraung ke langit. Tetapi itu tidak sesuai dengan penampilan dan identitasnya saat ini. Maksudku adalah kita para gadis harus punya harga diri dan cinta diri. Kita ingin putri kita kuat. Tidak perlu hidup dengan seorang pria dan memikirkan cara menyenangkannya sepanjang hari. Teresa akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Ia melambaikan tangan kecilnya dan berkata, kita adalah tim petualang, bukan? Kita akan berpetualang di sektor setan darah, bukan? Semuanya sangat bagus. Namun, misi dari begitu banyak saudari dalam kelompok tentara bayaran bukanlah hanya untuk mengabdikan diri kepada Lord Blackjack. Itu lucu sekali. Suster Natasha, dulu kamu pernah menjadi kapten kelompok tentara bayaran. Aku yakin kamu tidak seperti ini saat itu, bukan? Kita bisa mengambil risiko sendiri. Kita bisa melawan monster itu sendiri. Kita bisa menyelamatkan pangeran atau putri. Kita bisa mengurus kebutuhan biologis apapun yang dimiliki para suster kita. Baiklah, Lord Blackjack pasti lelah karena semua pekerjaan setiap hari. Mari kita biarkan dia tidur nyenyak dan tidak mengganggunya. Setelah itu, kita bisa mengurusnya sendiri. Teresa mengakhiri pidatonya dalam satu tarikan napas. Ia bernapas berat sambil meletakkan kedua tangannya di lutut. Sialan, kenapa tubuh ini mudah sekali lelah dan bersemangat? Ia merasakan sekresi hormon dalam tubuhnya tidak teratur seperti pusaran air yang ganas. Ia hampir menangis lagi. Sambil menggigit bibirnya, dia menahan air mata di matanya dan menatap saudara perempuannya di harem dengan penuh harap. Gadis-gadis itu saling memandang dalam diam. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Teresa bertanya dengan hati-hati. Saya tidak mengerti. Hela dan Natasha keduanya menggelengkan kepala. Kemudian, kedua kakak beradik itu melambaikan tangan mereka. Gadis-gadis itu berkumpul lagi seperti zombie. Mereka mengangkat tangan ramping mereka dan mengirim Teresa ke tenda Blackjack. Hei, lepaskan aku, cepat lepaskan aku, jangan kasar begitu, hiks. Air mata mengalir dari mata Teresa. Ia merasakan dunia berputar, dan ia terlempar ke tempat tidur yang empuk bagaikan awan. Menurut standar berkemah di alam liar, tenda ini sungguh luar biasa mewahnya. Ada selimut wol di lantai, dan permadani serta sulaman tergantung di mana-mana. Hampir 100 lilin yang dicampur dengan rempah-rempah khusus dinyalakan di rak-rak kayu yang indah. Aroma yang begitu kuat hingga tak bisa dihilangkan melayang di udara. Blackjack mengenakan jubah sutra hitam tipis. Tubuh yang sempurna disajikan kepada Teresa dengan cara yang menggetarkan jiwa, membuatnya merasa bahwa dia buta. Apakah kamu bercanda? Teresa berteriak dalam hatinya, orang ini datang ke hutan gugur dan sektor setan darah untuk berpetualang. Dia bahkan membawa tenda mewah, kasur beludru, dan ratusan lilin. Apakah dia harus begitu genit? Apakah dia keluar untuk berpetualang atau untuk menjemput gadis-gadis? Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, sangat mungkin kalau pria itu adalah seorang penggoda profesional dan pengambil risiko. Namun, beruntunglah dia memiliki kemampuan untuk menipu begitu banyak gadis cantik dari berbagai ras dan profesi agar benar-benar setia kepadanya. Mereka tidak hanya mengikutinya dan mempertaruhkan nyawa mereka tanpa penyesalan, mereka juga membantunya membawa begitu banyak peralatan untuk menjemput gadis-gadis. Mereka bahkan membantunya menjemput gadis-gadis. Seluruh harem begitu harmonis. Dulu, saat dia masih menjadi Raja Meriam Bintang Lautan, dia pernah menguasai alam semesta, menguasai seluruh kekaisaran, dan menyatakan dirinya sebagai santo cinta. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dunia sihir yang hilang, benua Zamrud, Gunung Armageddon, dan hutan tumbang tampaknya kurang menarik dibandingkan Jack Thunder yang eksentrik. Perbandingannya menjijikkan. Blackjack tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Teresa. Ia menuangkan 2 gelas anggur dan mengocoknya, menyebarkan aroma yang menggetarkan jiwa. Eric sang Transformer benar-benar pantas menjadi pesulap istana di masa lalu. Dia memang punya selera terhadap anggur. Blackjack tersenyum dan berjalan ke Teresa sambil membawa anggur. Darah jantung singa, ini telah disimpan selama setidaknya 100 tahun. Jarang terlihat di pasaran. Konon, minuman ini dapat meningkatkan kelima indera manusia secara signifikan, terutama sentuhan.
Sayang, kamu terlihat sedikit gugup. Apakah kamu ingin mencobanya? Aku jamin bahwa setelah kamu meminumnya, bahkan usapan lembut bulu di bawah tubuhmu akan membangkitkan gelombang yang mengejutkan di hatimu. Senyum percaya diri dan ambigu muncul di wajah tampan Blackjack. Teresa menatapnya. Tiba-tiba, dia menutup mulutnya dan muntah lagi. Senyum Blackjack membeku, terbagi, dan lenyap. Maafkan saya, kondisi saya tidak dalam kondisi terbaik hari ini. Teresa berkata dengan tulus, mungkin karena kau sudah terlalu lama berada di Menara Erik dan berada di bawah pengaruh ilmu hitam. Lagi pula, semuanya tampak menjijikkan bagiku saat ini, terutama para pria. Semakin tampan seorang pria, semakin menjijikkan dia. Jika kau mendekat, dia mungkin benar-benar meludahimu. Itu tidak baik, bukan? Blackjack menyipitkan matanya. Meskipun dia berhenti, kecemerlangan di matanya bahkan lebih suram dan intens. Kamu sangat istimewa. Blackjack menghabiskan cangkir, darah jantung singa, miliknya. Cairan merah darah itu mengalir zigzag dari kerah longgarnya ke dadanya, menonjolkan otot-otot dadanya yang berotot dan menonjolkan kejantanannya yang meledak-ledak. Itu seperti gelombang pasang yang cukup untuk menumbangkan semua makhluk betina di dunia sihir. Sebagai tanggapan, Teresa muntah hebat lagi. Itu bukan kemunafikan, tapi rasa mual yang nyata. Dia muntah-muntah begitu keras hingga air matanya mengalir keluar. Anda sungguh, luar biasa, Nona Teresa. Blackjack menatapnya dengan penuh minat. Ia sama sekali tidak terganggu oleh penolakannya. Sebaliknya, ia gembira karena telah bertemu dengan jodohnya. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku hanya tertarik dengan kecantikanmu yang tak tertandingi. Namun, setelah berinteraksi hanya setengah hari, aku menemukan bahwa jiwamu yang misterius bahkan lebih menarik daripada penampilanmu. Teresa, Teresaku, gadis seperti apa dirimu sebenarnya? Aku tidak sabar untuk membuka hatimu dan melihat dirimu yang sebenarnya. Percayalah, sebaiknya kamu tidak membuka pikirannya. Teresa berkata dengan tulus, kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Bab 3333. Hah, Blackjack tercengang sejenak. Apa katamu? Tidak, dia tidak mengatakan apapun. Yang dia maksud adalah, Teresa tergagap, sebenarnya tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia hanya gadis biasa yang berfantasi tentang cinta dan menyukai hal-hal romantis. Tentu saja, orang lain menantikan cinta, tetapi untuk cinta, bukankah mereka harus terlebih dahulu berbicara tentang kehidupan mereka, berbicara tentang impian mereka, berpegangan tangan di bawah sinar rembulan, dan mengucapkan janji cinta. Kemudian, pria itu akan menyerahkan semua aset dan gajinya, dan pada saat yang sama, menyiapkan istana untuk wanita itu. Apakah ini yang dimaksud dengan cinta? Apakah ini langkah selanjutnya? Tentu saja, aku ingin melakukan hal-hal yang memalukan dengan Lord Blackjack, tetapi aku belum siap. Aku masih gadis muda dan bodoh yang baru saja diselamatkan olehmu dari menara penyihir hitam milik penyihir jahat itu. Aku telah mengalami trauma baik secara fisik maupun mental. Kau sangat tiba-tiba. Tentu saja, aku takut. Benar juga, sepertinya aku terlalu terburu-buru. Blackjack tersenyum santai. Namun, para wanita di masa lalu, termasuk Hela, Natasha, dan Putri Summer, tidak pernah segugup dirimu. Sebaliknya, mereka lebih sering menyerangmu. Hahaha. Mereka semua telah mengunjungi banyak tempat dan melihat banyak hal. Aku belum pernah melihat pahlawan sejantan Lord Blackjack. Aku tinggal di kota kelahiranku sepanjang hari, terpesona oleh sihir. Teresa berkata dengan patuh, kejantananmu terlalu kuat. Kurasa aku butuh waktu untuk membiasakan diri. Baiklah, Blackjack membuka tangannya dengan santai. Kamu adalah gadis yang istimewa dan pantas mendapatkan perlakuan yang berbeda dari gadis-gadis biasa di luar sana. Karena kamu masih butuh waktu untuk terbiasa, aku tidak akan memaksamu. Aku yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Selagi dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Teresa dan tersenyum percaya diri. Teresa merasa ingin muntah lagi. Tuan Blackjack, bolehkah aku meminta bantuanmu? Cobalah untuk tidak tersenyum jahat padaku di masa mendatang. Teresa berkata, saya tidak menyadari bahwa saya bereaksi begitu keras terhadap senyum jahat sampai hari ini. Itu memang karma. Blackjack mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada, tidak ada. Aku hanya mengingat beberapa hal kecil di kota kelahiranku. Lupakan saja. Teresa berkata cepat, ngomong-ngomong, Master Blackjack, aku berjanji tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk terbiasa dengannya. Saat kau mengalahkan Grand Lord Cooper dari Blood Demon Sector dan menemukan rahasia ilmu hitam, aku pasti akan terkesan dengan kejantananmu. Selagi dia berbicara, Teresa melihat sekeliling dan menemukan buku hitam Erik di meja rias di samping tempat tidur. Namun, dia tidak berani mengungkapkan niatnya. Setelah melirik sekilas, dia menyembunyikan matanya. Tentu saja, aku akan mengalahkan Lord Cooper. Senyum misterius muncul di wajah Blackjack. Dia bergumam, kalau sudah waktunya, hehe, tunggu saja. Seluruh dunia. Dia meminum cangkir kedua, Lionheart Blood, dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Teresa pergi. Merasa lega, Teresa bergegas berlari keluar tenda. Ia tidak menyangka lebih dari 10 anggota harem akan menunggu dengan penuh semangat di luar tenda. Tatapan mata mereka membuat rambut Teresa berdiri tegak. Teresa, kamu. Gadis-gadis itu semua terkejut melihat Teresa keluar sebelum mereka mendengar apapun. Tiba-tiba datanglah suatu daya tarik yang tak dapat dijelaskan dari dalam tenda dan menelan kelima anggota kelompok harem itu bagaikan sebuah tornado yang tak terlihat. Badai, gempa bumi, dan tsunami langsung bergema di dalam tenda. Dunia memang semakin hari semakin merosot. Manusia tidak lagi seperti dulu. Teresa menggertakkan giginya dan pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, degeneratif.
Ini terlalu dekaden. Aku seharusnya memberikan rencana perawatan yang digunakan juara tinju itu kepadaku kepada si brengsek Blackjack. Hai, sebuah anak panah menembus hutan lebat. Melolong. Raungan seekor binatang diikuti oleh suara pohon patah. Seekor binatang besar yang tampak seperti babi hutan tetapi 3-5 kali lebih besar dengan tanduk di dahinya melesat keluar dengan tergesa-gesa. Selain kulitnya yang tebal, binatang itu juga ditutupi oleh lapisan sisik-sisik yang halus. Saat ia berlari ke depan, sisik-sisik itu saling bergesekan dan memicu kobaran api yang hebat. Itu seperti tangki api yang mengamuk. Mereka selalu menjadi penguasa hutan tumbang. Bahkan para penyihir penyendiri dan penjahat yang dicari pun menganggapnya sebagai mimpi buruk yang telah lolos dari sektor iblis darah. Akan tetapi, berhadapan dengan seluruh harem Jack Thunder, ia hanya bisa melarikan diri karena malu. Hai, panah air, hujan es, dan bola api meledak di belakangnya satu demi satu. Hujan es seukuran palu meteor menghantam pantatnya tanpa henti, membuatnya pusing. Akhirnya, setelah berbunyi, huala, ia tidak melihat bila angin tak kasat mata di jalan ke depan dan menabraknya. Dampak dahsyat itu menyebabkan bila angin menusuk dalam-dalam ke kepalanya, membelah tengkoraknya dari tengah. Isi di dalamnya mengalir keluar seperti letusan gunung berapi. Bahkan vitalitas kuat dari sektor setan darah tidak cukup untuk menahan luka yang begitu parah. Setelah berlari maju sejauh 100 meter, meninggalkan noda darah di tanah, babi bertanduk satu akhirnya ambruk dan tergeletak di tanah. Haha, aku bisa membuat makanan lezat untuk Lord Blackjack lagi. Hela, Natasha, dan seluruh harem Jack Thunder melompat keluar dari hutan lalu menari dan bersorak di sekitar babi hutan bertanduk. Setengah jam kemudian, aroma daging memenuhi udara. Mereka berkemah di lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan berbahaya lagi. Teresa berjongkok di sudut sendirian, mengamati setiap gerakan harem. Ini adalah hari ketiganya di tim petualangan. Mereka akan melewati seluruh pegunungan Armageddon dan memasuki bagian terdalam hutan tumbang, persimpangan antara sektor iblis darah dan tanah mulia. Selama 3 hari terakhir, Teresa telah mengamati tim petualang aneh itu. Dia harus mengakui bahwa, selain dari sifat maskulin Jack Thunder yang aneh dan karismanya yang menjijikkan, serta kegilaan yang tak masuk akal dari para gadis dan makhluk betina, tim petualang itu jelas kuat dalam hal kemampuan tempur. Tidak, mereka lebih seperti pasukan kecil daripada tim petualang. Jack Thunder punya penglihatan yang tajam. Makhluk-makhluk perempuan di bawah kakinya terdiri dari berbagai spesies dan profesi. Mereka membanggakan segala macam kemampuan aneh dan bersedia mengorbankan diri mereka untuknya seperti orang-orang percaya yang gila. Keberanian Natasha, kebijaksanaan Hela, kelincahan Kir, gadis kucing, dan bahkan 2 gadis dengan darah ras iblis di harem mereka. Mereka lahir dan dibesarkan di tempat ini dan sangat akrab dengan medannya. Dengan kekuatan mental dan kemampuan tempur seperti itu, tidak heran mereka berani masuk tanpa izin ke kedalaman hutan tumbang atau bahkan sektor iblis darah. Apa? Saat gadis yang tertekan itu berpikir keras, suara manis Putri Summer bergema di belakangnya. Aku membawakanmu makanan. Makanlah selagi panas. Bab 3334. Ngomong-ngomong soal itu, Teresa dan para anggota, Blackjack's harem, berhubungan cukup baik. Dengan penampilannya yang memukau, sulit baginya untuk tidak disukai semua orang. Yang lebih penting, dia sepenuhnya menunjukkan rasa malu seorang gadis yang tersesat dan tidak pernah bertarung untuk Blackjack. Ketika mereka membicarakan Blackjack, pipi mereka akan memerah, dan mereka akan lari sejauh-jauhnya. Secara keseluruhan, itu tidak mengancam sama sekali. Semua orang di harem merasa sangat lega. Meskipun semua orang tahu bahwa Teresa cepat atau lambat akan menyerah kepada Blackjack, sebagai wanita Blackjack, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kepatuhan dan rasa malunya membuat semua orang ingin mencintainya. Namun, bagaimanapun juga mereka berada di tempat paling berbahaya di benua Jade. Setiap orang dalam kelompok harem memiliki tugasnya masing-masing dan harus melakukan yang terbaik. Pengintaian, pertempuran, penyembuhan, memasak, berkemah, melayani Lord Blackjack, dia terlalu sibuk untuk mengurus Teresa yang malang. Tugas mulia ini jatuh kepada Putri Musim Panas. Menurut pengamatan Teresa selama beberapa hari terakhir, Putri Summer memiliki kehidupan yang agak canggung di harem. Dia tidak memiliki keberanian seperti Natasha, kapten kelompok tentara bayaran, ataupun kelincahan dan naluri kebinatangan seperti Kir, ataupun aura dan kebijaksanaan seperti Hela. Putri Summer mengetahui mantra penyembuhan yang tidak terlalu mengesankan dan bisa menjadi penyembuh tim. Namun, ada juga seorang gadis elf bernama Vera, dari hutan hijau tua di harem yang terlahir dengan kemampuan untuk menyembuhkan rekan satu timnya. Itu setara dengan mantra instan yang tidak memerlukan mantra apapun. Dia juga bisa mengambil bentuk lingkaran cahaya tertentu dan menyelimuti rekan satu timnya pada saat yang sama. Dia adalah penyembuh utama tim. Dengan adanya Vera, Putri Summer tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bertindak. Adapun garis keturunan bangsawan, tentu saja merupakan eksistensi yang dihormati di kalangan rakyat. Namun, di harem Blackjack, terdapat gadis-gadis naga, penyihir wanita, bangsawan para elf dan orc, dan bahkan Natasha, kapten tentara bayaran wanita, yang tampaknya memiliki darah bangsawan kerajaan purba. Selain itu, darah bangsawan Putri Summer tampak agak mencurigakan. Di antara sekian banyak gadis berbakat, dia hanyalah seekor burung pipit yang tidak mencolok. Singkatnya, Teresa merasa bahwa, sebelum dia bergabung dengan tim petualangan aneh itu, Putri Summer hanyalah anggota tim yang tidak penting yang membantu mengerjakan tugas-tugas dan menambal. Saat ini, para gadis telah menyerahkan tugas penting, menjaga Teresa, kepada Putri Summer. Ia sangat senang dan bertekad untuk menyelesaikan tugas tersebut.
Meskipun dia tidak memiliki keterampilan khusus, dia tidak memiliki aura seorang putri. Sebaliknya, dia adalah gadis yang baik hati, teliti, dan sangat imut. Bahkan ketika dia mengancam Teresa pada awalnya, itu sebagian besar hanya penyamaran. Teresa selalu suka bergaul dengan gadis-gadis seperti itu. Setelah beberapa hari, keduanya menjadi teman baik yang membicarakan segala hal. Namun, Putri Summer tampaknya salah memahami misinya. Atau lebih tepatnya, karena tidak mudah baginya untuk mendapatkan misi, dia mati-matian ingin membuktikan dirinya. Secara keseluruhan, dia tampaknya menafsirkan, merawat Teresa, sebagai, membujuk Teresa agar jatuh cinta pada Lord Blackjack dan menawarkan dirinya kepadanya dengan sukarela. Di pihak Teresa, dia juga sangat penasaran, tentang kekuatan macam apa yang telah membuat begitu banyak gadis jatuh cinta pada Jack Thunder dan menjadi gila mental. Dia bertekad untuk mengungkap rahasia Putri Summer. Tentu saja, akan lebih baik jika Putri Summer bisa, disembuhkan, sepenuhnya. Hehe, apa yang disukai dari pria bau seperti Blackjack? Teresa menghitung dalam benaknya. Dia sangat imut. Bagaimana mungkin dia lebih buruk dari Blackjack? Ayo, duduklah di sebelahku. Teresa menepuk bahunya sambil tersenyum dan mengambil kebab dari Putri Summer. Ah, harum sekali. Ah, panas sekali. Teresa menjulurkan lidahnya dan menyentuh daging kebab, sebelum dia mulai berteriak seolah-olah dia telah tersiram air panas. Matanya berkilauan. Hei, apa cuacanya panas sekali? Ini salahku, ini salahku. Maafkan aku, Teresa. Aku lupa kalau kulitmu lebih halus daripada kulit gadis-gadis biasa. Putri Summer kebingungan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita makan nanti? Tapi aku sangat lapar. Sambil memegangi perutnya, Teresa berkata dengan polos, Kakak Summer, bisakah kau meniup untukku? Baiklah, baiklah. Melihat mata Teresa yang mampu melelehkan baja, hati Putri Summer pun ikut meleleh. Dia membuka mulutnya dan mulai meniup. Teresa, di sisi lain, menatapnya dengan pandangan aneh sehingga Putri Summer agak malu. Apa yang kamu lihat? Putri Summer menyeka wajahnya dan tersipu. Apakah ada sesuatu di wajahku? Ya, ada. Teresa tersenyum. Kakak Summer, tutup matamu. Aku akan membersihkannya untukmu. Baiklah. Putri Summer tidak meragukannya. Dia menutup matanya dan mendekat. Tiba-tiba Teresa mengerucutkan bibirnya yang seperti buah ceri dan mencium pipinya yang memerah secepat kilat. Hah, pipi Putri Summer hampir terbakar. Dia bertanya dengan panik, Teresa, apa yang kamu lakukan? Saya berterima kasih kepada Sister Summer karena telah memasak untuk saya dan mendinginkan saya dengan sangat sabar. Anda harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sebaik Sister Summer kepada saya, kecuali orang tua saya. Tidak ada yang lain selain rasa terima kasih yang tulus di wajah Teresa. Beginilah cara kami berterima kasih kepada orang lain di kota kelahiranku. Tidakkah kau menyukainya, Sister Summer? Tidak, bukannya aku tidak menyukainya, tapi... Putri musim panas merasa pipinya mati rasa, dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Ah, apa masalahnya? Kita semua adalah saudara perempuan yang baik. Saudara perempuan seharusnya bersikap akrab seperti ini. Teresa tersenyum dan menerjang Putri Summer. Ia menggigit kebab itu dan mengunyahnya tanpa mempedulikan penampilannya. Kemudian ia mendekatkan kebab itu ke mulut Putri Summer. Enak sekali. Kebab buatan Kakak Summer adalah makanan terenak yang pernah kumakan seumur hidupku. Kakak Summer, mengapa kau tidak mencobanya sendiri? Aku tidak membutuhkannya. Ini khusus disiapkan untukmu. Aku akan makan bersama yang lain nanti, kata Putri Summer dengan tergesa-gesa. Mengapa Kakak Asia makan dengan orang lain, bukan denganku? Teresa cemberut dan mendengus. Matanya kembali berkilauan seperti berlian. Apakah Suster Summer mengeluh bahwa makanan yang kumakan terlalu kotor? Bab 3335. Bagaimana bisa? Wajah Putri Summer bahkan lebih merah dari cabai di kebab. Ia berpikir sejenak dan menggigit daging, sebelum ia merobek sepotong kecil daging dari kebab dan mencicipinya dengan hati-hati. Ini adalah adik perempuanku yang terbaik, Asia. Teresa mengambil kesempatan itu untuk memegang tangannya dan mengusap pantatnya ke pantat Putri Summer. Apa yang kita bicarakan kemarin? Benar, apa yang terjadi setelah kau melarikan diri dari Kerajaan Elang, Saudari Summer? Putri Summer sudah terbiasa dengan keintiman Teresa selama beberapa hari terakhir. Ia hanya menganggapnya sebagai adik perempuan yang polos. Mereka berdua saling berbagi cerita masa lalu sambil makan tusuk daging. Putri Summer berkata, sejak pamanku mengambil alih tahta ayahku, aku telah melarikan diri dari Kerajaan Elang. Aku bersumpah bahwa aku tidak pernah berpikir untuk bertarung memperebutkan tahta dengan pamanku. Aku tidak pandai memimpin pasukan, aku juga tidak sekuat Natasha. Atau kebijaksanaan dan sihir saudariku Hera. Aku hanyalah seorang putri yang tidak dikenal di istana. Itulah sebabnya aku mampu melarikan diri dari pembantaian pamanku. Namun, meskipun pamanku telah membunuh begitu banyak orang, aku tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Bahkan ayahku tidak menyangka bahwa aku dapat membalaskan dendamnya sebelum ia meninggal. Ia hanya memintaku untuk lari sejauh mungkin ke ujung dunia. Sayang sekali, meskipun aku melarikan diri dari Kerajaan Elang sesuai dengan keinginan terakhir ayahku, pamanku tetap tidak mengizinkanku pergi. Bagaimanapun, aku adalah keturunan terakhir dari garis keturunan ayahku dan pewaris tahta yang sah. Paman saya mengirim banyak pembunuh bayaran dan tentara bayaran yang brutal untuk memburu saya. Para penjaga yang setia kepada ayah dan saya semuanya terbunuh. Pada akhirnya, saya adalah satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi musuh dari seluruh kelompok tentara bayaran. Ah, mata Teresa melotot. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, saat itu,
Aku juga putus asa. Aku bahkan merasa lega. Aku memejamkan mata dan berpikir bahwa aku akan segera bertemu ayahku dan saudara-saudariku di alam baka. Namun, aku mendengar suara perkelahian dan bilah pedang yang membelah udara, dan aku tidak merasakan sakit apapun. Kegembiraan terpancar dari mata dan wajah Putri Summer. Aku melihatnya saat aku membuka mataku. Dia, tanya Teresa. Ya, Tuan Blackjack. Suara Putri Summer bergetar karena kegembiraan saat dia menyebut Blackjack. Dia mengguncang Teresa dengan keras dan berkata, kau tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya. Pagi itu cerah dengan matahari merah. Tuan Blackjack jatuh dari langit di atas naga perunggu dan mengalahkan semua tentara bayaran jahat hanya dengan pedangnya. Dia adalah pria terkuat dan tertampan di dunia. Jadi begitu, Teresa bergumam, pria itu memang menghabiskan banyak uang untuk gadis-gadis. Hah, Putri Summer berkedip. Teresa, apa yang kau katakan? Tidak ada, silakan lanjutkan. Teresa berkata, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, aku mengikuti Lord Blackjack sepanjang waktu. Hanya dengan perlindungannya aku tidak diganggu oleh para pengejar, kerajaan elang. Putri Summer berkata, awalnya, Paman mengirim banyak tentara bayaran, pembunuh, dan penyihir jahat untuk memburuku, tetapi mereka semua dapat dengan mudah ditangani oleh Lord Blackjack. Kemudian, seiring semakin banyaknya saudari yang bergabung dengan tim petualangan Lord Blackjack, mereka secara bertahap membentuk kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Paman tidak berani main-main dengan kami lagi. Seperti ini, Teresa bertanya, Kakak Summer, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau akan tetap bersama Lord Blackjack? Pernahkah kau berpikir untuk kembali ke kerajaan elang, untuk membalas dendam dan merebut kembali tahta? Merebut kembali tahta, mata Putri Summer melotot, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling tidak masuk akal. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata sambil mengejek diri sendiri, lupakan saja. Aku tahu diriku sendiri. Aku gadis yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa menjadi seorang putri, apalagi seorang ratu. Pamanku, meskipun cara-caranya untuk merebut tahta itu kejam dan dia membunuh begitu banyak anggota keluargaku, aku harus mengakui bahwa dia adalah raja yang baik. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan elang telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah sekian lama, bagaimana aku bisa kembali dan menantangnya? Lupakan saja, tinggal bersama begitu banyak saudari dan melayani Lord Blackjack selamanya mungkin adalah takdirku. Itu adalah pengaturan terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Takdir, surga, pemberian. Teresa berbalik dan mengerucutkan bibirnya dengan nada meremehkan. Kakak Summer, apakah kau benar-benar berpikir bahwa, berada di sisi Lord Blackjack selamanya adalah hal yang membahagiakan? Tanya Teresa dengan serius. Tentu saja, bagi seorang putri yang diasingkan dan kehilangan negaranya serta tidak memiliki banyak kemampuan, sudah merupakan berkah takdir bahwa aku dilindungi oleh Lord Blackjack. Apa yang perlu disesalkan? Putri Summer berkata, tapi kamu, Teresa, sangat aneh. Apa yang aneh tentangku? Ekspresi Teresa berubah tidak wajar. Sikapmu terhadap Lord Blackjack tampaknya lebih dari sekadar rasa malu. Sikapmu juga, acuh tak acuh. Putri Summer menatapnya dengan curiga. Bagaimana mungkin? Lord Blackjack adalah pahlawan paling tampan, kuat, dan jantan di dunia. Bagaimana mungkin ada gadis yang tidak menyukainya? Dia sudah ketahuan, sang putri memiliki naluri yang tajam. Mungkin karena, Teresa memeras otaknya dan berkata dengan agak kikuk, karena aku pernah melihat laki-laki yang lebih heroik daripada Lord Blackjack. Hah, Putri Summer berseru tak percaya, bagaimana mungkin? Itu benar, Teresa mengulurkan 3 jari dan mengucapkan sumpah yang hikmat. Suster Summer tumbuh di istana dan tidak pernah melihat terlalu banyak pahlawan. Wajar saja jika dia tertarik dengan penampilan tampan Lord Blackjack saat dia turun dari langit. Tapi aku telah melihat lebih banyak lagi di dunia yang kacau ini, pria sejati, meskipun mereka tidak selalu lebih baik dari Lord Blackjack, memiliki pesonanya sendiri. Itulah sebabnya aku tidak segembira dirimu. Ya, itu saja. Pria sejati. Putri Summer menyipitkan matanya penuh kecurigaan. Sulit bagiku untuk membayangkan ada orang yang lebih baik daripada Lord Blackjack. Siapa dia? Siapa namanya? Ya, dia adalah pahlawan dari kampung halamanku. Teresa menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia membalikkan keadaan di saat kritis. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang tidak bersalah. Dia mengalahkan Raja Iblis jahat sendirian. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Banyak gadis memujanya, sama seperti Anda mengagumi Lord Blackjack. Namanya adalah, Hante, Raja Meriam di Lautan Bintang. Bab 3336. Putri Summer berkedip dan menatap Teresa lama sekali. Apa maksud, Raja Meriam? Itu artinya mereka sangat pandai menembak. Teresa berkata, bukankah kita juga punya meriam di benua Zamrud? Meriam ajaib. Jadi, pahlawan yang dikagumi Suster Teresa adalah penembak meriam ajaib. Putri Summer berpikir sejenak, apakah ini Hante, seorang kurcaci? Hah, Teresa tercengang. Dia tergagap, mengapa kamu berkata begitu? Hanya kurcaci dan kurcaci yang suka menggunakan meriam. Putri Summer berkata dengan tenang, bukankah itu fakta yang sudah diketahui? Jika dia bukan kurcaci, maka dia pasti kurcaci. Sulit membayangkan kurcaci yang maskulin. Tidak, dia manusia. Teresa terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, sebenarnya, dia adalah pemuda yang sangat tampan, setidaknya setampan Lord Blackjack. Benarkah begitu? Putri Summer menatap Teresa dengan penuh arti. Tiba-tiba, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Sekarang aku mengerti. Akhirnya aku mengerti mengapa Suster Teresa tidak langsung tertarik pada Lord Blackjack.
Raja Meriam Lautan Bintang, ini pasti kekasihmu di kampung halamanmu, kan? Teresa meludahkan daging panggang dari mulutnya. Dia batuk keras dan menyeka mukanya. Tidak, bukan itu maksudku. Suster Summer benar-benar salah paham. Teresa tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak perlu dijelaskan. Aku mengerti. Putri Summer menatapnya dengan penuh pengertian. Setiap gadis yang sedang jatuh cinta selalu menganggap bahwa pacarnya itu unik. Karena dia adalah kekasih Teresa, tidak aneh jika kau membandingkannya dengan Lord Blackjack. Namun, aku tetap bersikeras bahwa kau belum menemukan karisma dan kekuatan Lord Blackjack. Yang disebut, Raja Meriam Lautan Bintang, itu hanyalah seorang anak laki-laki sombong jika dibandingkan dengan Lord Blackjack. Dia sama sekali bukan pria sejati. Saat itu, kau pasti akan melupakannya dan jatuh cinta pada Lord Blackjack. Siapa yang bilang begitu? Teresa meledak dalam kemarahan. Hante bukan anak ingusan. Dia pria sejati dan pahlawan sejati. Aku juga bersikeras bahwa Sister Summer akan melupakan Jack Thunder dan jatuh cinta pada Hante saat dia melihat penampilan heroik Hante suatu hari nanti. Kedua gadis itu berdebat tentang topik yang membosankan. Aneh sekali, apa yang dilakukan Hante ini hingga membuat Suster Teresa menganggapnya sebagai pahlawan yang bahkan lebih hebat dari Lord Blackjack. Jika dia memang begitu hebat, tidak ada alasan baginya untuk tidak dikenal di benua Jade, bukan? Putri Summer berkata, Lord Blackjack pernah membunuh seekor naga berkepala 9. Dia membobol kuil para pembunuh gelap sendirian dan membunuh salah satu pembunuh terbaik di benua Jade. Dia juga bertarung melawan 7 penyihir hebat dan memberikan kontribusi cemerlang dalam Perang Mawar Emas. Itulah sebabnya kami sangat mengaguminya. Bagaimana dengan agen khusus Han? Apa yang telah dia lakukan hingga pantas disebut pahlawan, atau setidaknya, pria sejati? Dengan baik, Teresa tersipu. Dia berpikir lama sekali, tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Dia begitu cemas hingga hampir menangis. Melihat reaksinya, Putri Summer diam-diam menyalahkan dirinya sendiri atas kecerobohannya. Maaf, Suster Teresa, bukan itu yang saya maksud. Putri Summer berkata, yang ingin kukatakan adalah kau mungkin belum pernah melihat pahlawan sejati saat kau berada di kota asalmu. Itulah sebabnya kau terobsesi dengan orang-orang biasa di kota kecil. Namun mulai sekarang, kau akan mengikuti kami dan Lord Blackjack dalam petualangan. Kau pasti akan melihat banyak adegan yang mengejutkan. Saat itu, kau akan tahu seperti apa pria sejati dan pahlawan. Siapa bilang aku tidak pernah melihat pahlawan? Teresa menggigit bibirnya dan berkata dengan keras kepala, baiklah. Selain Raja Meriam Lautan Bintang, aku telah melihat lebih banyak pahlawan daripada siapapun di benua Zamrud. Baiklah, Putri Summer ingin mengakhiri topiknya. Mungkin ada banyak pahlawan di kampung halamanmu. Itu bukan, mungkin. Itu benar. Teresa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, di kampung halamanku, seorang pria bernama, Raja Pukulan, menyerang sebuah kota di langit seorang diri dengan tubuh baja yang semegah istana. Ada juga seorang pria bernama, Bos Bai. Dia adalah bandit yang sangat kuat. Tidak ada halangan yang dapat menghentikannya untuk maju. Soal Li Jialing, lupakan saja. Jangan bahas dia. Dia hanya orang yang beruntung dan bukan pahlawan sejati. Namun, pahlawan terbesar adalah seniorku. Dia mungkin orang tua yang periang, tetapi ketika saatnya tiba, dia akan selalu maju tidak peduli seberapa berbahaya dan sulitnya misi itu. Bahkan jika semua bintang di langit menentangnya, dia akan selalu melarikan diri dan menyerang dari belakang musuh tanpa ragu-ragu. Secara keseluruhan, orang-orang ini adalah pahlawan sejati. Kekuatan, keberanian, kepahlawanan, tekad, dan kebijaksanaan mereka, serta legenda yang menggugah jiwa, benar-benar membuat darah saya mendidih. Saya tidak sabar untuk belajar dari mereka dan menjadi pria yang gigih dan tangguh. Bagaimana mungkin seorang Blackjack bisa menggoyahkan saya? Apa yang sedang Anda bicarakan, Suster Teresa? Putri Summer merasa geli. Kamu seorang gadis. Bagaimana kamu bisa menjadi pria sejati? Maksudku, meskipun kamu seorang gadis, kamu tetap bisa menjadi pahlawan. Wanita tidak lebih lemah dari pria. Dengan wajah merah, Teresa berkata, di kampung halamanku, selain para lelaki yang gigih, banyak sekali perempuan yang tidak kalah hebatnya dengan mereka. Saya pernah bertemu dengan seorang ratu dari sebuah kerajaan yang secara pribadi memimpin sebuah revolusi, dengan harapan untuk membersihkan negara yang dekaden itu dengan api. Aku pernah melihat seorang wanita bernama, Raja Naga Api Merah, yang bisa meledakkan sebuah planet, sebuah gunung dengan satu pukulan. Sedangkan aku adalah teman masa kecilku. Aku tumbuh bersama, saudara perempuanku. Meskipun dia tidak memiliki banyak kemampuan bertarung, dia bersumpah bahwa dia akan menanam tanaman emas yang akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Benar, ada juga senior bernama Long Yangjun. Meskipun aku tidak yakin apakah dia seorang wanita atau bukan, dia bisa bermain-main dengan pahlawan tua yang baru saja aku sebutkan. Secara keseluruhan, di kampung halaman saya, pria dan wanita berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan cahaya dan gairah mereka serta menjalani kehidupan yang paling gemilang. Saya ingin meninggalkan nama saya di alam semesta yang tak berujung seperti mereka. Saya tidak bisa membiarkan diri saya sepenuhnya mengabdi dan terikat pada Lord Blackjack, meskipun dia adalah seorang pahlawan super. Bab 3337. Sementara Teresa berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup melewati hutan. Cabang-cabang pohon di atas kepala mereka berdesir. Kabut abadi hutan gugur lebih tipis dari sebelumnya. Langit berbintang yang cemerlang muncul di langit.
Mungkin karena bintang-bintang yang cemerlang itu sudah lama tidak memancarkan cahayanya ke dunia yang gelap, tetapi ketika menemukan celah kecil, mereka semua berhamburan maju dan menyiram bahu Teresa bagai air terjun keperakan, seakan-akan tengah mengenakan baju sirah yang luar biasa untuk gadis yang tampaknya rapuh itu. Putri Summer terpesona. Dia tidak mempercayai kata-kata Teresa. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa Teresa berbohong. Hanya saja anak-anak dari tempat-tempat kecil memang seperti ini. Mudah untuk melukis kenangan indah menjadi khayalan yang tidak realistis. Mungkin, dia membayangkan kapten milisi terkuat di kota itu sebagai santo pedang yang tak tertandingi. Mungkin, dia membayangkan tukang daging bertampang garang itu sebagai orang barbar yang lahir di tengah badai es di utara. Mungkin, dia pernah bermain game petualangan dengan teman-teman masa kecilnya di hutan belakang kota dan benar-benar menganggap gua-gua di pegunungan itu sebagai labirin setan dan harta karun naga. Setidaknya, pada saat ini, keberanian yang ditunjukkan Teresa adalah 100% nyata dan sesuatu yang belum pernah dimiliki Putri Summer sebelumnya. Keberanian seperti itu membuat jantung Putri Summer berdebar kencang. Suster Teresa, Anda terlalu tidak biasa. Putri Summer menundukkan kepalanya. Aku belum pernah melihat gadis sepertimu. Sama sekali tidak. Di kampung halamanku, gadis-gadis sepertiku adalah yang paling umum dan ada di mana-mana. Teresa melambaikan tusuk sate itu seolah-olah sedang mengayunkan pisau dan pistol. Di sisi lain, jarang sekali melihat gadis yang lemah dan tidak bisa hidup tanpa seorang pria. Aku tidak bisa. Putri Summer berkata, aku berbeda darimu. Aku terlahir lemah dan menderita bencana. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa Lord Blackjack. Lihat, ini masalah terbesarmu. Teresa mengerutkan bibirnya. Tidak masalah apakah kamu menyukai Jack Thunder atau tidak. Bahkan jika kamu benar-benar menyukainya, apakah kamu harus menjadikan dirimu sebagai aksesori orang lain dan membiarkan, menguasai 100% hidupmu. Bahkan jika kamu benar-benar menyukai Blackjack, kamu selalu bisa mencoba menjadi orang yang lebih hebat sepertiku. Ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar menyukai Blackjack, bukankah kamu seharusnya membuat dirimu lebih kuat sehingga kamu tidak lagi bisa diabaikan dalam tim? Haruskah kamu benar-benar membantu Blackjack di saat-saat krisis? Putri Summer tertegun sejenak. Kedengarannya benar. Kemudian dia menundukkan kepalanya, bahkan lebih tertekan dan lemah. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Bahkan kemampuan penyembuhanku biasa-biasa saja. Apa yang bisa kulakukan selain melayani Lord Blackjack? Apa masalahnya? Tidak ada orang yang terlahir dengan ilmu bela diri dan ilmu sihir. Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Teresa menyeringai. Dia mengangkat ibu jarinya dan menunjuk dadanya yang lembut. Dulu, aku adalah penyihir hebat dan pejuang. Aku adalah seorang kultivator ganda. Hah. Mata Putri Summer melotot. Apakah kau bercanda? Siapa yang berbohong padamu? Aku benar-benar ahli dalam sihir, aku hampir tidak bisa disebut sebagai murid sihir. Sebelum aku menjadi murid sihir, aku berlatih dengan senior yang kuat dan tidak tahu malu selama beberapa waktu. Benar, aku juga sangat ahli dalam meriam sihir. Sayang sekali tidak ada yang seperti itu di sini. Teresa menghangatkan tubuhnya. 2 kelinci memantul di dadanya. Dia mengerutkan kening dan menatap kedua kelinci itu. Hanya saja tubuhku saat ini, tidak terasa benar. Kekuatanku benar-benar salah. Aku butuh waktu untuk pulih. Kebetulan saja Sister Summer dapat berlatih bersamaku dan membantuku memulihkan kekuatanku. Dia juga dapat membantuku berjuang demi Dao Agung. Dia juga dapat mengubahmu menjadi pahlawan wanita yang tidak lebih lemah dari pria manapun dan membebaskanmu dari belenggu Jack Thunder. Tidak, aku ingin kau membantu Lord Blackjack. Bisakah aku? Putri Summer agak cemas. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Jika kamu belum mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Tidak peduli seberapa kuat sihir dan seni bela diri, bukankah semuanya dikultivasikan oleh manusia? Jika orang lain bisa berkultivasi, mengapa kamu tidak bisa? Sambil menatapnya, Teresa mengangkat hidungnya dan berkata dengan percaya diri, mungkin ada potensi di dalam tubuhmu yang tidak kamu sadari dan kamu bisa melatih dirimu untuk menjadi lebih kuat dari Blackjack. Hah, Putri Summer merasa cemas sekaligus geli. Bagaimana mungkin? Apa yang sedang kamu bicarakan? Mengapa itu tidak mungkin? Apakah Blackjack begitu hebat dan tak terkalahkan? Teresa kesal. Kita semua manusia, dan dia tidak punya lebih banyak dari kita. Baiklah, anggap saja dia punya 1 lebih banyak dari kita sekarang, tetapi kita punya 2 benjolan lebih banyak darinya. Selama kita punya keberanian, tekad, dan keyakinan pada kerja keras kita sendiri, kita pasti akan melampauinya. Paling tidak, kita akan mampu melakukannya. Kita tidak perlu lagi bergantung padanya, tetapi kita akan sepenuhnya menjadi tuan kita sendiri. Ayo, Sister Summer, kita akan memasuki sektor Blood Demon. Kudengar tempat itu penuh kekacauan. Kita harus lebih kuat dari sebelumnya agar bisa melindungi diri kita sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi Lord Blackjack, kan? Putri Summer ragu-ragu. Ya, kalau begitu, mari kita mulai. Coba saya pikir, saya harus mulai dengan seni bela diri yang paling dasar dan memulihkan kekuatan saya selangkah demi selangkah. Itu dia. Teresa menjentikkan jarinya. Ia mengambil ranting yang tebal dan sedikit melengkung dari tanah dengan ujung kakinya dan melemparkannya ke Putri Summer. Ia tersenyum dan berkata, senior yang kuat dan tak tahu malu itu pernah mengajariku seni pedang yang sangat sederhana namun hebat yang bernama seni pedang tornado menggelegar. Ayo, Saudari Summer, berlatihlah denganku. Aku akan mengajarimu. Aku, dengan pedang. Putri Summer terkejut. Ada masalah. Tidak bisakah seorang gadis menggunakan pedang? Teresa mengangkat tusuk sate di tangannya tinggi-tinggi. Saat tusuk daging diangkat di atas kepalanya, dia tampak berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda.
Temperamennya telah mengalami perubahan drastis. Betapapun lembut dan cantiknya dia, mustahil baginya untuk menolak keindahan yang terpancar dari dalam tulang-tulangnya. Badai yang mengamuk tampak muncul di matanya yang berair. Jenis kelamin, ras, identitas, status, sistem kekuasaan seperti apa yang kita gunakan, semua itu tidak penting. Intinya, kita semua adalah manusia. Manusia yang bangga yang memiliki kendali penuh atas takdir kita sendiri. Teresa tersenyum dan menghunus pedangnya. Dia berkata dengan tegas, satu kata demi satu, dengan keyakinan dan tekad yang cukup, bahkan tornado pun akan terpotong sampai mati saat muncul di hadapan kita. Bab 3338. Selama beberapa hari berikutnya, seperti yang diharapkan Liao, Teresa serius menyusun rencana pelatihan dan berdansa dengan Putri Summer sepanjang hari. Bagi Putri Musim Panas, itu adalah pengalaman luar biasa yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Dia telah disiksa oleh Teresa sepanjang hari. Otot-ototnya terasa sakit, dan dia bahkan tidak bisa berdiri atau buang air kecil. Ia bahkan merasa Teresa bagaikan serigala berbulu domba. Bagaimana mungkin gadis yang cantik dan tidak berbahaya itu bisa begitu ketat dalam hal pelatihan, seolah-olah ia adalah seorang pejuang yang ganas atau seorang magus. Namun, Putri Summer tidak bisa mengeluh sama sekali. Kelemahan dan kelembutan adalah dua hal. Yang lebih penting, Teresa tidak hanya kejam padanya tetapi juga pada dirinya sendiri. Kesulitan dan beban latihan Teresa setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada latihan Putri Summer. Tubuhnya sering kali dipenuhi memar. Setiap kali dia melihat tubuh mungil Teresa meletus dengan kekuatan yang mengerikan, menggertakkan giginya, dan terus menyelesaikan pelatihan yang tak tertandingi kejamnya, bersimbah keringat, dan seluruh tubuhnya lemas, Putri Summer sangat terkejut dan terinfeksi olehnya. Sekalipun dia harus melalui suka dan duka bersama kakaknya, dia ingin terus bersama Teresa. Hanya dalam beberapa hari, mustahil bagi Putri Summer untuk berubah dari seorang asisten penyembuh yang lemah menjadi seorang ahli. Namun, dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, dia telah membuat kemajuan yang luar biasa. Setidaknya ia sanggup mengangkat batu seberat puluhan kilogram, dan membanting batang pohon dengan tangan kosong hingga darah mengucur deras. Dari tongkat kayu menjadi pedang kayu, dan dari pedang kayu menjadi pedang sungguhan. Putri Summer tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia bisa menggunakan pedang dengan begitu ganasnya. Perasaan berkeringat, kelelahan, namun tetap ada rasa puas dan bangga yang terlalu menyenangkan. Astaga, sekali lagi, sementara para saudari harem berkumpul di sekitar Jack Thunder, Putri Summer dan Teresa menyelinap ke hutan untuk berlatih. Hari ini, ketika dia memegang pedang itu, dia merasa menyatu dengan pedang itu. Dalam lengkungan yang hampir sempurna, cahaya keperakan memancar keluar. Sebuah pohon raksasa setebal mangkuk di depannya terpotong menjadi dua dan jatuh ke tanah. Aku berhasil. Aku benar-benar menebang pohon yang sangat tebal. Putri Summer terengah-engah. Melihat tangannya yang penuh luka melepuh dan darah, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia begitu gembira hingga ingin tertawa, tetapi tidak dapat menahan tangis. Dia teringat adegan di mana ayahnya dibunuh oleh pamannya. Kalau saat itu dia berani memegang pedangnya, apakah hasilnya akan berbeda? Mungkin, dia bisa melarikan diri bersama ayahnya. Hidup saudari Summer. Teresa memeluknya erat dan mengusap tubuhnya, membuyarkan lamunannya. Seperti yang kukatakan, Suster Summer pasti punya potensi yang luar biasa. Ayo, mari kita rayakan. Meskipun menolak, Teresa mencium pipi Putri Summer. Kau menciumku lagi. Putri Summer tersipu. Ia mencoba melawan tetapi gagal melepaskan diri dari tangan Teresa yang seperti besi. Gadis itu memang kuat. Monster tampaknya mengintai di dalam tubuh kecilnya. Seperti yang kukatakan, ini adalah adat istiadat di kota kelahiranku. Beginilah cara para gadis saling berterima kasih dan merayakan. Teresa tersenyum. Bagaimana? Kamu merasa baik-baik saja, bukan? Kekuatan semacam ini datang dari lubuk hatimu dan semakin kuat setiap detiknya. Perasaan mengendalikan takdirmu sendiri dengan kuat jauh lebih baik daripada bergantung pada orang lain dan menunggu perlindungan dan bantuan mereka, bukan? Dengan baik, Putri Summer kembali tersipu. Itu dua hal yang berbeda. Sungguh, Suster Teresa, mengapa kau begitu enggan melihatku bergantung pada Lord Blackjack? Kau tidak cemburu, kan? Dasar cemburu. Semakin dalam ia mengenal Putri Summer, semakin tak terkendali ia jadinya. Ia perlahan kembali ke penampilan aslinya. Aku kasihan padamu. Saudari Summer begitu cantik dan punya banyak potensi. Semua orang menyukainya kemanapun ia pergi. Mengapa kau harus berjuang demi Blackjack bersama begitu banyak saudari lainnya? Lagi pula, kurasa Blackjack tidak begitu membutuhkanmu. Kau sudah bersamaku selama beberapa hari terakhir. Ia tidak mendatangimu, juga tidak. Jangan katakan itu. Mata Putri Summer memerah. Tuan Blackjack terlalu sibuk. Dia pasti akan mengingatku saat dia senggang. Pasti. Tidak masalah. Entah Blackjack merindukanmu atau tidak membutuhkanmu, dia akan selalu merindukanmu dan selalu membutuhkanmu, kata Teresa sambil tersenyum. Apa yang kau perlukan dariku? Tanya Putri Summer sambil tersipu. Mereka membutuhkanmu untuk berjuang berdampingan denganku dan menemukan jati diri mereka, kata Teresa. Lupakan saja, aku tahu kamu hanya membuatku bahagia. Putri Summer berkata, aku tahu Suster Teresa tidak berbohong. Dulu kau adalah seorang ahli yang sangat hebat. Kemungkinan besar kau adalah seorang kultivator ganda. Teresa membusungkan dadanya dengan bangga dan berkata, meskipun masih ada jarak antara aku dan Blackjack, aku belum tentu kalah dari Natasha, sang kapten kelompok tentara bayaran, atau Hela, sang naga wanita. Namun, aku tak sengaja terperdaya oleh tipu daya Erik. Aku ditangkap dan disiksa olehnya selama beberapa saat. Tubuhku tidak terbiasa dengannya, dan sebagian kekuatanku tersegel. Itu saja.
Namun, selama beberapa hari terakhir, berkat bantuan Sister Summer, aku perlahan-lahan menemukan diriku yang dulu. Kekuatanku telah kembali sedikit demi sedikit. Selain itu, aku juga menemukan bahwa tubuhku telah mengalami kelahiran kembali. Selama aku memahami triknya, aku tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sambil berbicara, ia melangkah mundur dan meloncat-loncat ke girangan, melakukan segala macam gerakan yang menggetarkan jiwa dan tak masuk akal, seakan-akan ia menari di ujung pedang. Lihat, kupikir kedua benjolan itu hanya beban. Tapi aku tidak tahu bahwa mereka dapat mempercepat serangan dengan bantuan elastisitas dan inersia. Sudut serangannya juga jauh lebih menyilaukan. Cukup membingungkan. Teresa mengangkat rambutnya yang panjang dan menyeka keringatnya, sambil bergumam pada dirinya sendiri, tubuh baru ini tidak sesederhana perubahan kecil. Pasti ada rahasia besar di baliknya. Benua Jadeite, dunia fana yang mulia, sektor iblis pertempuran berdarah, Erik si cacing yang berubah bentuk, Lord Cooper, Blackjack, dan tubuhku yang aneh. Aku yakin jawabannya akan segera terungkap. Suster Teresa, apa yang kau gumamkan? Putri Summer bertanya, apakah latihan hari ini sudah selesai? Baiklah, langkah terakhir sudah selesai. Teresa berkata, ayo, lanjutkan apa yang telah kalian lakukan kemarin. Pijat satu sama lain secara profesional untuk membuang racun. Rilekskan otot-otot kalian dan rilekskan pembuluh darah kalian. Cetak isi latihan kalian ke dalam tubuh kalian dan ubah menjadi naluri bertarung kalian. Lalu mandilah. Bab 3339. Mulai hari berikutnya, lingkungan menjadi semakin suram dan aneh. Hutan yang gugur beberapa hari lalu juga gelap dan penuh bahaya. Namun, paling tidak, vegetasinya lebat, dan semua jenis hewan dan burung terbang masuk dan keluar dari hutan. Namun di bagian terdalam hutan tumbang terdapat pemandangan yang sama sekali berbeda. Pohon-pohon di dekatnya jarang, tanah ditutupi lapisan humus ungu yang mirip lumut, tetapi lebih tebal, busuk. Di tengah hutan yang jarang yang tampak seperti bayangan setan, ada lapisan kabut ungu yang samar. Bukan hanya matahari dan langit yang tidak terlihat, bahkan pegunungan Armageddon yang tak berujung yang menembus langit di belakangnya pun hilang. Tim petualang kecil itu tampaknya tersesat di lautan ungu dan tidak tahu di mana mereka berada. Putri Summer memberitahu Teresa bahwa ini adalah tempat paling misterius dan berbahaya di benua Zamrud, perbatasan antara alam fana yang mulia dan sektor setan darah. Berbeda dari imajinasi orang biasa, tidak ada batas yang jelas antara dunia manusia dan dunia iblis. Gerbang yang megah itu juga tidak seindah yang digambarkan para penyair. Gerbang yang megah itu terbuat dari mayat-mayat miliaran makhluk yang hilang, dijaga oleh prajurit-prajurit kerangka, dikelilingi oleh derasnya sungai Nether, dan dijaga oleh anjing-anjing berkepala tiga yang brutal dari dunia iblis. Faktanya, ruang antara Glorious Mortal World dan Blood Demon Sector adalah area yang hilang dan terlalu luas untuk diukur. Area itu diselimuti kabut ungu aneh dan tornado yang mengerikan sepanjang tahun. Setiap kali ada tornado muncul, ia akan membawa para pengembara yang tersesat ke sektor setan darah. Tentu saja, ada kemungkinan pula bahwa para iblis yang mengerikan dan ganas di sektor iblis darah akan dibawa ke dunia manusia. Berdasarkan beberapa kali perjalanan Teresa ke Lautan Bintang, ia memperkirakan bahwa apa yang disebut zona hilang merupakan kerutan luar angkasa yang sangat tidak stabil atau susunan teleportasi super besar yang ditinggalkan oleh peradaban berteknologi tinggi kuno. Dunia yang mulia dan sektor setan berdarah seharusnya menjadi dua dunia. Sama seperti hubungan antara sektor pahlawan perang dan sektor terminus Empyrean, atau sektor setan darah dan sektor asal surga. Di tempat ini, bahkan Blackjack yang selama ini bersikap percaya diri dan tenang, telah kehilangan semangat untuk memanjakan haremnya. Seperti panglima tertinggi pasukan, ia memerintahkan harem untuk maju dalam formasi yang bersatu. Semua orang harus berpegangan tangan dan tidak boleh dipisahkan. Konon badai dahsyat di Lost Zone akan memindahkan para pelancong ke berbagai area di sektor setan darah secara acak. Kemungkinan besar mereka akan berada puluhan kilometer jauhnya setelah mereka berteleportasi ke sektor setan darah. Itu akan sangat buruk. Semua orang harus berhati-hati. Tidak peduli seberapa mengerikan tornado itu, kalian harus memegang tangan orang-orang di sekitar kalian dengan erat. Bahkan jika kalian benar-benar tersesat, jangan takut. Setiap dari kita memiliki sinyal asap kristal ajaib di saku kita. Ketika kita tiba di dunia iblis, kirimkan saja sinyalnya dan biarkan semua orang berkumpul di sekitarku tanpa mempedulikan apapun. Suara Blackjack sekeras lonceng. Suaranya tegas dan penuh percaya diri. Bahkan Teresa yang diam-diam cemburu padanya, harus mengakui bahwa pria itu memiliki karisma seorang gadis yang jahil. Dia bagaikan satu-satunya ayam jantan di antara kawanan ayam betina. Tak heran jika Putri Summer dan saudara-saudaranya yang lain di harem terpesona olehnya. Tentu saja, dia tidak lebih buruk darinya. Suatu hari, hehe. Teresa bersumpah bahwa dia akan menunjukkan kepada pria itu siapa pria sejati. Aku 100% lelaki sejati. Kau jauh dari itu, lelaki bau. Teresa diam-diam mencibir ke arah punggung Blackjack. Semakin dalam mereka masuk ke zona hilang, kabut ungu semakin pekat. Pada akhirnya, jarak pandang mereka tidak lebih dari 20 meter. Pohon-pohon berbentuk aneh di dekatnya tampak telah terbakar menjadi arang, tetapi tidak runtuh karena kekuatan beku. Teresa mendekat dan mengamati dengan saksama, hanya untuk menyadari bahwa bayangan itu bukanlah pepohonan melainkan tulang-tulang dan baju besi raksasa. Ah! Teresa berteriak tanpa sadar. Putri Summer dan saudara-saudarinya di harem pun berseru. Bahkan Hela, yang paling dikenal karena pengetahuannya, agak tersentuh saat melihat ribuan tulang dan baju besi berserakan di sekitarnya. Tetapi Jack Thunder tetap tenang seperti sebelumnya, seolah-olah dia pernah melihat pemandangan serupa sebelumnya. Akan tetapi, kilatan aneh di dalam matanya menunjukkan bahwa dia tidak tenang sama sekali.
Itu bukan kejutan, melainkan kegembiraan dan ambisi yang tak terlukiskan. Menurut legenda, 10.000 tahun yang lalu, miliaran iblis di sektor setan darah muncul dari tanah dan menghancurkan dunia manusia. Mereka dikenal sebagai kesengsaraan setan purba. Jack Thunder berkata dengan santai, melihat seluruh dunia manusia akan segera diduduki oleh gelombang iblis yang melonjak, para raja, pahlawan, dan penyihir agung dunia manusia berkumpul dan bertempur dalam pertempuran berdarah melawan pasukan ras iblis di Gunung Armageddon. Pada akhirnya, mereka berhasil mengusir ras iblis kembali ke dunia iblis dan menyegel tempat itu dengan sebagian besar wilayah yang hilang. Itulah, pertempuran para iblis. Ciri dari Lost Zone adalah para pelancong dan pasukan yang lewat akan terganggu dan terdistribusi secara acak. Dengan kata lain, dengan terhalangnya Lost Area, bahkan jika ras iblis mengumpulkan ribuan prajurit dan kuda untuk berbaris menuju dunia manusia, mereka tetap akan terkoyak dan diteleportasi secara acak ke suatu tempat yang berjarak ratusan kilometer di sekitar Gunung Armageddon. Kemudian, mereka akan benar-benar kehilangan kemampuan tempur pasukan mereka. Mereka tidak akan dapat bertarung dan hanya dapat mengganggu. Bagi tim petualang kecil seperti kami, ini bukan masalah besar. Namun, bagi pasukan yang beranggotakan lebih dari 100.000 prajurit, mustahil untuk melancarkan serangan strategis berskala besar. Oleh karena itu, dunia yang cerah telah damai selama 1000 tahun. Tentu saja, dalam kasus seperti itu, pasukan Glorious Mortal Realm akan kesulitan menyerang Blood Demon Sector dalam skala besar. Namun, Blood Demon Sector adalah tanah tandus yang dikutuk oleh para dewa sejak awal. Selama ras iblis tidak ingin menyerang dunia manusia, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Blood Demon Sector. Sangat disayangkan bahwa efektivitas Lost Zone akan lenyap suatu hari nanti. Kemunculan kembali ilmu hitam kuno bukanlah pertanda baik. Saya diberitahu bahwa Lord Cooper cukup ambisius untuk menyatukan dunia iblis dan menggelar pertunjukan kiamat lainnya. Kita harus menghentikan krisis sebelum dia benar-benar memecahkan misteri ilmu hitam kuno. Teresa, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu takut? Blackjack tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Teresa yang tengah berpikir keras. Dibandingkan dengan harem yang telah membuatnya bosan, wajar saja ia memberi perhatian khusus kepada kecantikan yang menggugah jiwa ini. Tidak, aku sedikit takut. Teresa menggelengkan kepalanya lalu mengangguk. Tentu saja dia berbohong. Dia menatap tulang-tulang dan baju besi yang besar itu bukan karena dia takut, melainkan karena dia sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa baju zirah super besar yang musnah dalam pertempuran kiamat, mirip dengan pakaian kristal dan prajurit Titan. Bab 3340. Debu yang telah mengalir selama ribuan tahun menutupi puing-puing perang dengan lapisan yang tidak berkilau. Gulma, tanaman merambat, dan humus yang mencurigakan, serta ular, serangga, tikus, dan semut yang tumbuh di dalam humus, semuanya bersarang di tubuh mereka. Karat telah menggerogoti tubuh yang dulunya megah dan struktur yang canggih. Kabut ungu menambahkan kesan misterius pada mereka. Namun, Teresa masih bisa melihat bahwa mekanisme di balik karat itu memang luar biasa. Tabung padat, chip kontrol, dan saraf buatan yang tampak seperti prosesor kristal ada di mana-mana. Tentu saja, desain baju zirah dan mesin perang super besar itu sangat berbeda dengan desain pakaian kristal dan prajurit Titan di alam semesta Pangu. Itu lebih seperti kota besi besar, tubuh besi, kota di langit, bunga lili laba-laba merah, yang dibangun sang juara tinju di tanah jahat. Dengan kata lain, itu bukanlah gaya dunia para penggarap tetapi produk dunia sihir. Tentu saja, Teresa sangat yakin bahwa, baik itu kultivasi atau sihir, pada dasarnya itu adalah pemanfaatan energi spiritual. Itu adalah teknologi luar biasa yang dapat dieksplorasi, dipelajari, diserap, dan ditingkatkan. Tidak ada ilusi atau tipuan di dalamnya. Ternyata benua Jadaite dulunya juga merupakan dunia teknologi, yang mungkin bahkan lebih maju daripada alam semesta Pangu saat ini. Namun, karena kesalahan peradaban, sebagian besar teknologi telah hilang. Bahkan penduduk asli yang tinggal di sana secara bertahap melupakan kejayaan masa lalu dan menganggap apa yang disebut sihir sebagai anugerah dari para dewa dan setan. Runtuhnya peradaban dan hilangnya teknologi bukanlah hal yang aneh di 3000 sektor alam semesta Pangu. Belum lagi runtuhnya Star Ocean Imperium, bahkan War Heroes Sector, kampung halaman Teresa, telah merosot menjadi tanah jahat, di mana yang kuat memangsa yang lemah karena amukan dahsyat Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi. Menurut warisan klan purba yang diterima Liao, ketika pasang surut melanda alam semesta, cabang-cabang peradaban purba yang tak terhitung jumlahnya membentuk armada pengasingan dan tersebar ke tepi multisemesta, melahirkan semua jenis peradaban cemerlang, termasuk peradaban kultivasi alam semesta Pangu. Peradaban ajaib di benua Jadaite pastilah salah satu pengungsi yang melarikan diri dari banjir. Kemungkinannya mereka berasal dari armada yang sama dengan kampung halaman Raja Tinju. Sepertinya saya telah menemukan tempat yang tepat. Teresa berpikir dalam hati, misiku adalah menemukan keturunan para pengungsi klan purba yang lari dari banjir sehingga alam semesta, yang tadinya berupa tumpukan pasir lepas, dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dihancurkan dan membentuk aliansi pembakar yang baru. Meskipun penduduk asli benua Jadaite tidak terlalu kuat, sihir misterius mereka memang dapat membantu orang-orang di alam semesta Pangu mendapatkan inspirasi dan pemahaman baru tentang pemanfaatan energi spiritual. Jika kita dapat meyakinkan mereka untuk bergabung dengan kita, Arson Union akan menjadi awal yang baik. Sayang sekali saat aku bertransmigrasi, pesawat antariksaku rusak. Bahkan sekarang, aku tidak bisa menghubungi kampung halamanku, apalagi pulang, lagi pula, bagaimana aku bisa pulang dengan tubuh seperti itu. Jika bocah Li Jialing itu melihat penampilanku saat ini, terutama dua benjolan di dadaku, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Saat itu, bagaimana aku bisa bersikap?
Itu akan sangat memalukan. Mengerti. Sepertinya, sihir hitam kuno, pasti ada hubungannya dengan teknologi sihir luar biasa sebelum kesalahan peradaban. Kemungkinannya, kapal luar angkasa ajaib yang belum rusak dapat ditemukan di kedalaman sektor setan darah. Lagi pula, aku sudah berlatih dengan Bos Bai selama bertahun-tahun. Mengemudikan pesawat antariksa tidak akan menjadi masalah bagiku. Bahkan pesawat antariksa peradaban sihir memiliki 30-50% keyakinan bahwa mereka dapat menghubungi Raja Tinju dengan teknik yang mereka pelajari darinya. Paling tidak, mereka dapat menghubungi Raja Tinju yang bertanggung jawab atas alam semesta Pangu dengan fasilitas komunikasi antariksa di sini. Peluang keberhasilannya tidak kecil. Ngomong-ngomong, aku menduga bahwa sihir hitam kuno juga melibatkan misteri penyesuaian genetik dan mutasi kromosom. Itulah sebabnya jenis kelamin subjek uji dapat diubah sesuka hati. Ngomong-ngomong, mengapa sihir hitam kuno harus berubah dari laki-laki menjadi perempuan? Itu terlalu jahat dan menyebalkan. Mungkinkah rasio jantan dan betina tidak seimbang di armada Rock saat itu, dan beberapa pengungsi jantan harus diubah menjadi betina agar seluruh spesies dapat bereproduksi? Tidak mungkin. Armada Rock dari peradaban purba saat itu cukup maju dalam teknologi. Reproduksi tanpa jenis kelamin, rahim buatan, teknologi replikasi gen, tidak mungkin mereka tidak memilikinya. Mengapa mereka harus mengubah pria menjadi wanita dan memiliki bayi selama 10 bulan? Apakah itu benar-benar tidak efisien? Teresa tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, hal-hal aneh yang terjadi padanya jelas bukan sihir, melainkan teknologi. Karena ini teknologi, ada kemungkinan pembalikan. Tidak, itu bukan kemungkinan. Dia harus mengambil kembali semua yang telah hilang, tidak kurang sedikit pun. Apa? Pada saat itu, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Putri Summer telah mencengkeramnya dengan erat. Hah, Teresa terbebas dari pikirannya yang rumit. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat angin kencang menderu ke arah mereka dari jauh seperti tembok kota yang bergerak. Angin bertiup kencang. Hati-hati, semuanya. Kita akan segera menuju sektor setan darah. Teriak Blackjack tak jauh dari situ. Dia ingin menerjang dan mencengkeram Teresa agar dia terlindungi erat di dadanya. Teresa, di sisi lain, mundur selangkah diam-diam dan bersembunyi di belakang Putri Summer, berpura-pura panik. Blackjack sempat linglung. Karena situasinya kritis dan banyak gadis yang berteriak, dia tidak memaksa mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi untuk mengurus gadis-gadis yang panik di pasir yang berterbangan. Teresa memeluk Putri Summer dari belakang. Pegang aku erat-erat. Karena tidak mau menerima jawaban tidak, dia berkata kepada Putri Summer dengan agak kasar. Jangan takut. Melihat angin yang bertiup kencang, Putri Summer hampir mati ketakutan, tetapi dia tidak lupa menghibur Teresa. Tidak apa-apa, Lord Blackjack akan melindungi kita. Tentu saja, kami akan baik-baik saja. Teresa menyeringai, matanya bersinar dengan keyakinan dan keteguhan hati. Bahkan tanpa perlindungan Blackjack, kita bisa berjuang berdampingan dan melindungi diri kita sendiri. Ingatlah itu selamanya, Sister Summer. Angin bertiup bagaikan air pasang yang bergelora. Itu bukan angin biasa, melainkan riak-riak di lipatan ruang. Dua dunia yang hancur itu bertabrakan dengan brutal. Teresa melihat bahwa, ketika tembok angin menyapu daratan tanpa henti, puing-puing yang dulunya megah seperti menara tiba-tiba menghilang. Puing-puing itu pasti telah tertiup ke sektor setan darah oleh angin. Ada juga banyak puing-puing perang atau kerangka binatang iblis berbentuk aneh di tanah. Semuanya dibawa keluar dari sektor iblis perang darah oleh riak-riak angkasa dan tertiup ke dunia manusia. Maju, Blackjack melambaikan tangannya dengan keras dan meraung pada riak-riak angkasa, sektor setan darah, kami datang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.